Oke teman-teman, di sini ada TV Polytron yang nyalanya itu kayak gini ya. Jadi lagi dia muncul, lagi mati gitu dalam interval yang cukup cepat gitu ya. Dan ini tuh sebenarnya ada beberapa faktor. Bisa aja lampu backlightnya yang rusak, bisa power supply-nya mungkin elko-nya kembung gitu ya, sehingga tegangannya mungkin nggak stabil, bisa jadi. Ada yaitu beberapa faktor yang paling sering menyebabkan layar TV-nya tuh kayak gini. Jadi lampu backlightnya itu nyala mati nyala mati nyala mati gitu ya. Tapi kita lihat dulu kondisi di bagian dalam dari TV ini, apakah seperti yang saya sebutkan atau enggak ya. Nanti kita juga akan tes menggunakan backlight tester, apakah backlightnya itu masih normal atau tidak. Nah, seperti apa backlight testernya nanti kita akan lihat di video selanjutnya ya. Nah teman-teman, setelah dibuka ini bagian dalam dari TV-nya ya. Jadi TV Polytron tuh kayak gini bagian dalamnya. Nah biasanya beberapa tipe Polytron itu rangkaiannya seperti ini. Dia power supply dan juga mainboardnya jadi satu. Jadi di sini rangkaian power supply ini dari kabel ini, kabel masuk listrik dari PLN kan. Ini sudah ada tandanya teman-teman bahwa blok ini tuh adalah blok yang terpisah. Ini kan ada tandanya garis-garis sampai di garis ini. Nah, itu adalah bagian primer atau tegangan tinggi. Nah, setelah itu adalah bagian sekunder atau tegangan yang lebih rendah, atau bisa kita bilang aman untuk dipegang. Cuman walaupun saya bilang gitu, di sini ada beberapa bagian yang tegangannya tinggi juga di bagian backlight gitu. Jadi walaupun dibilang tegangan rendah, teman-teman jangan sampai menyentuh bagian ini gitu ya. Kalau bagi yang udah mengerti mungkin bisa lah pegang-pegang bagian yang aman gitu, tapi amannya lebih baik jangan dipegang pada saat menyala gitu ya. Nah seperti itu. Jadi ini walaupun tegangan rendah lebih baik jangan dipegang, tapi pakai alat ukur itu lebih baik gitu ya. Nah bagian-bagiannya, nah di bawah sini mungkin kita akan jelaskan. Di sini colokan dari listrik PLN. Terus di sini ada kabel konektor seperti ini. Di PCB-nya sebenarnya sudah ada tulisan teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa baca di sana. Atau kalau kita lihat di sini, konektor ini menuju ke sensor TV. Terus di sini juga ada konektor yang menuju ke LCD. Kabel seperti ini menuju ke LCD-nya. Nah, gitu kan. Terus di sini port-portnya sudah ke solder ke PCB-nya. Di bagian atas di sini ada beberapa konektor yang dimana tadi itu konektor yang ini terhubung ke bagian belakang cover dari TV-nya, yaitu ke konektor speaker. Nah, karena di sini teman-teman bisa lihat tidak ada speakernya. Biasanya kalau TV Polytron tuh bundling dengan speaker tower yang besar gitu, yang suaranya menggelegar gitu. Padahal di sini ada rumah speaker ya. Cuman nilai jual dari Polytron tuh nawarin speaker terpisah gitu. Biar seperti kita beli TV dapat sound system nih gitu ya. Padahal sebenarnya mungkin aja speaker ini yang dipakai dibuatin casing terpisah gitu. Jadi memang kalau merek Polytron ini tuh suaranya besar banget, bagus banget. Memang didesain untuk telinga orang Indonesia gitu ya. Jadi besar, menggelegar tuh kayaknya wah bagus gitu ya. Nah, nanti konektornya di sini. Untuk lampu backlightnya ini dia kabelnya. Jadi ini dia kabelnya. Dan di sini kita harus copot dulu ya. Karena kita akan menguji apakah backlightnya yang rusak atau memang rangkaian driver backlightnya atau power supply untuk backlightnya yang rusak gitu ya. Nah untuk alat yang digunakan adalah LED tester seperti ini. Ini tuh link pembeliannya sudah ada ya di pojokan video, teman-teman bisa klik aja langsung, harganya juga nggak terlalu mahal. Alat ini tuh bisa teman-teman pakai untuk ngetes backlight TV rusak apa enggak. Atau teman-teman yang misalkan punya lampu LED di rumah, sekarang lampunya kan sudah LED semua tuh ya. Jadi alat ini tuh bisa digunakan untuk mengetes lampu LED juga. Semua merek lampu LED bisa dites menggunakan alat ini.
Jadi tesnya tuh gimana? Jadi teman-teman biar bisa tahu bahwa di dalam lampu LED yang banyak itu bagian mana yang mati gitu. Jadi di sini alat LED tester ini tidak ada settingannya. Jadi mau berapa biji LED teman-teman tes itu dia akan otomatis mengikuti. Jadi teman-teman nggak usah panik, nggak usah bingung gimana cara menggunakannya. Langsung aja ukur. Ini dua kabel ini ke LED yang mau diukur. Kalau terbalik ngukurnya tidak akan merusak lampu LED gitu teman-teman. Atau mungkin pada saat teman-teman ngukur konslet ya, kabel merah dan hitamnya tidak akan merusak alat ini gitu. Oke, langsung aja kita tes cara penggunaannya ya. Di sini kita akan nyalakan dulu menggunakan listrik nih. Dan ada saklarnya. Nah, kayak gini teman-teman ya. 300 artinya tegangan 300 volt di sini mengalir. Cuman di sini aman teman-teman ya. Kalau dikonsletin dia nggak meledak walaupun tegangannya 300 volt. Karena arusnya kecil banget. Oke, sebagai contoh lah dulu ya. Ini ada backlight dari perbaikan TV sebelumnya. Saya nggak tahu ini backlightnya rusak apa enggak. Kita tes. Di sini ada tulisan positif dan negatif. Kita sambungkan. Nah, di sini kan tidak menyala teman-teman ya. Saya sudah sambungkan tapi backlightnya tidak menyala dan tegangan masih 300. Artinya backlight satu lonjor ini itu dia rusak. Salah satunya atau dua gitu. Sekarang kita coba ukur satu LED aja. Misalkan dari sini kita taruh positif. Terus di bagian sini kita akan kasih negatif gitu. Ini kita coak dulu nih. Karena ini kan masih ada lapisan PCB-nya. Saya coak dulu teman-teman ya. Nah, contohnya kayak gini. Saya coak PCB-nya biar tembaganya kelihatan ya. Terus kita ukur apakah satu LED ini menyala atau tidak. Nah, kayak gitu dia teman-teman ya. Dan untuk mengetahui LED backlight ini berapa volt, kita tinggal lihat aja di sini. Menunjukkan angka 3. Artinya seandainya kita ketemu nanti salah satu LED ini mati, kita tinggal ganti aja sebiji itu dengan LED backlight yang tegangannya 3 volt gitu. Atau kalau mau praktis teman-teman ganti satu lonjor ini juga boleh ya, karena ini kan juga murah harganya gitu ya. Nah, sekarang kita akan uji untuk backlight TV Polytron ini apakah dia rusak atau driver LED-nya yang rusak dengan cara menyuntikkan tegangan dari backlight tester ini gitu ya. Jadi jangan takut teman-teman untuk terbalik, karena kalau terbalik dia nggak rusak. Nah, kayak ini saya mungkin kebalik ya, makanya dia backlightnya tidak menyala. Kalau kebalik nggak masalah teman-teman ya. Ini kita tes lagi. Seret. Suntik. Sorry. Ini agak susah, harus ada tripod sebenarnya teman-teman ya. Nah, kayak gini teman-teman. Tegangan backlightnya 62 volt dan menyala normal teman-teman ya. Ini. Jadi kemungkinan backlightnya tidak ada rusak. Kita copot. Kita pasang, menyala. Itulah kegunaan kita punya backlight tester gitu. Jadi sebelum beli ini sebelum beli backlight, jadi teman-teman sebenarnya harus tes dulu gitu ya. Jadi yang rusak kemungkinan adalah driver backlightnya teman-teman. Kita akan coba bongkar dulu mesinnya ya. Oh ya, di sini juga teman-teman bisa lakukan tes dengan menyalakan TV-nya gitu ya. Tapi dengan mencopot ininya, lampu backlightnya. Dan setelah itu teman-teman perhatikan lampu indikator apakah ikut berkedip, atau biar lebih jelas lagi kita bisa menggunakan avometer. Di sini saya menggunakan avometer Habotes yang otomatis gitu. Jadi teman-teman kalau yang pemula biasanya bingung kan mau selektor switch yang di mana gitu. Ini udah otomatis dia, tegangan AC, DC, hambatan gitu ya. Terus kita bisa tes tegangan di mainboardnya ini. Jadi negatif saya ngambil dari konektor USB, positif saya cek di dioda bagian katodanya.
Dan di sini teman-teman bisa lihat tegangan ininya, diodanya itu 100 volt, tidak naik turun ya. Terus dioda satunya kita tes. Lalu kita tes juga di bagian konektor backlightnya. Oke, sama juga. Nah, tapi pada saat backlight saya pasang, itu lampu LED-nya berkedip, teman-teman. Padahal tadi kita tes ininya, apa namanya, backlightnya itu normal menggunakan backlight tester gitu ya. Jadi ada kemungkinan bahwa si driver backlight ini nggak kuat gitu ngangkat backlightnya, karena pada saat tanpa beban juga tegangannya normal gitu ya, maksudnya nggak naik turun, nggak kedap-kedip seperti ini gitu. Nah teman-teman, langkah selanjutnya yang saya lakukan adalah di sini saya mencopot sebuah MOSFET di sini ya, di rangkaian driver backlightnya, dan saya melakukan pengukuran gitu menggunakan avometer ini di mode dioda. Jadi di sini kita ukur apakah MOSFET ini tuh sehat atau enggak gitu ya. Misalkan kita ukur di sini. Nah, ini normal, teman-teman ya. Kita ukur kaki satunya. Di kaki yang ini, nah itu dia angkanya berubah-ubah, teman-teman. Kita balik lagi. Itu artinya MOSFET ini udah rusak ya, bukan hampir rusak lagi, tapi sudah rusak, teman-teman. Nah ini ya, kok ada angka bolak-balik gitu kan, dan angkanya juga berubah-berubah lagi tuh gitu, teman-teman ya. Jadi MOSFET-nya rusak ini. Tipe MOSFET-nya kita lihat berapa ini ya, 20N teman-teman. Kita ganti dulu nih teman-teman. Ini kita sudah beli MOSFET-nya, coba dilihat, tipenya sama, 20N 15G, yaitu 20 ampere, dan tegangannya 150. Ini tegangannya ini harus di atas dari tegangan yang kita ukur tadi ya. Ini kan kita ukur tuh 60 voltan gitu ya, terus di diodanya 100 voltan. Jadi kita nggak mungkin pakai MOSFET yang tegangannya di bawah dari 100 volt gitu, harus di atas 100 volt, yaitu 150 gitu. Ini dia MOSFET yang baru 20N15GH. Kita akan ganti MOSFET-nya. Ini tadi ngetes pakai MOSFET lain, ya udah pasti nggak bisa lah. Nah ini MOSFET-nya sudah kita ganti dengan MOSFET yang seharusnya. Terus di sini kita nyalain kabel untuk panel kontrol, harus kita pasang dulu ya. Habis itu kita pencet. Oke. Sebentar, soldernya kita taruh dulu. Kita lihat apakah LCD-nya normal. Nyala, teman-teman ya. Mantap. Jadi seperti itu, teman-teman. Jadi kalau ada rusak MOSFET di bagian driver backlight gitu ya. Jadi misalkan ini tipe N MOSFET-nya, teman-teman nggak bisa asal ganti tipe N ya. Jadi harus yang sesuai speknya gitu. Hidup nggak dia? Oh, lampu biru. Masih kedip, nggak ada kayak awalnya. Oke, sudah langsung hidup, teman-teman. Mantap. Hemat biaya kita nih. Ya, ini nggak ganti modul ya. Nggak ganti mesin. Kita ganti spare part yang rusak aja. Oke, teman-teman, segitu dulu vlog kita hari ini. Ya, nanti kita kalau ada bahan lagi kita akan videokan lagi. Mantap. Terima kasih.